Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardian Pratita. Saya dari kelas hukum B1 semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Nur Hasanah, dosen pengampu saya, dari mata kuliah kriminologi dan viktimologi. Tugas yang saya kerjakan ini tentang sosialisasi hukum terkait kriminologi dan viktimologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu apa itu sosialisasi hukum. Yang saya tahu itu sosialisasi dulu, yaitu proses penanaman transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, di situ sosialisasi itu ya kita kayak menjelaskan atau menerangkan suatu nilai-nilai ke masyarakat, atau ya itu tadi dari generasi ke generasi di suatu kelompok atau masyarakat. Nah, kalau hukum sendiri, menurut saya hukum itu merupakan aturan berisi norma-norma yang bersifat memaksa dan mengikat, dan adapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, itu bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan. Nah, jadi menurut saya yaitu kesimpulannya dari situ kita bisa tarik bahwa sosialisasi hukum itu merupakan suatu cara atau mekanisme proses pengendalian sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai sosial kontrol. Nah, di situ jadi perannya pun bisa mengontrol sosial dari sosialisasi tersebut, karena dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia. Nah, untuk itu maka hendaknya manusia tersebut sadar terlebih dahulu akan betapa pentingnya aturan hukum. Nah, dari situ pun perlunya sosialisasi hukum di situ. Jadi masyarakat pun juga tahu bahwa dari sosialisasi tersebut, hukum itu seperti ini. Nah, adapun permasalahan, adapun tentang apapun tentang hukum tersebut juga bisa tahu gitu. Jadi jika adanya pelanggaran, jika adanya yang melanggar, itu biar tahu sanksinya seperti ini dan seperti ini. Tuh. Dan selanjutnya saya bahas kriminologi dan viktimologi. Nah, di sini kriminologi sendiri itu ilmu tentang kejahatan, dan viktimologi ilmu tentang korban kejahatan. Jadi bersinambungan dari situ kriminologi dan viktimologi. Nah, itu si kriminologinya itu ilmu tentang kejahatannya apa, dan dari viktimologi di situ menjelaskan korban kejahatannya. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari kriminologi dan viktimologi.
saya nggak ambil jauh-jauh contoh sih, saya ngambil contoh dari lingkungan saya sendiri dan hmm, lingkup desa saya. Kemarin, lebih tepatnya akhir-akhir ini, itu ada kasus pencurian. Nah, di sini pencurian tersebut eh, lebih anehnya, bukan aneh juga sih, mungkin dari situ pentingnya sosialisasi tadi. Jadi pencuri ini, sebut saja si A, itu dari, ya pokoknya pencuri ini itu dari daerah A. Nah, sedangkan dia mengambil barang curiannya dari daerah B, dan dia ditangkap di desa saya untuk barang curiannya itu disetorkan ke daerah C. Nah, di sini kebetulan juga waktu itu bisa tertangkap karena eh, ada di desa saya ada kayak pos kampling gitu, ada kumpulan di situ. Nah, pas kebetulan lewat, diberhentikan dan ditanya, soalnya malam-malam, dan ternyata ditanya dia nggak bisa jawab dan akhirnya kabur. Kabur itu sempet kejar-kejaran dan akhirnya tertangkap. Dan setelah itu yaitu dari pihak berwajib pun, dari pihak pemerintah setempat pun, desa itu menjelaskan dan mensosialisasikan ke apa namanya pelaku tersebut bahwa seperti ini dan ditindak seperti ini. Nah, di situ pentingnya sosialisasi. Jadi setelah adanya kejadian itu, pemerintah setempat, terutama di lingkungan saya, itu langsung mengadakan rembuk atau musyawarah di desa, di balai desa. Nah, itu dari pihak keamanan, dari pihak semua elemen di bagian di desa. Di situ kayak RT, RW itu semua dipanggil, dan di sana musyawarah untuk penanggulangan. Nah, di situ dari pemerintah setempat mensosialisasikan eh, caranya, nanti mekanisme, dan setelah adanya rembukan itu ternyata dibuatlah setiap RT untungnya juga di desa saya, setiap RT itu ada pos kampling. Jadi setiap malam itu diadakan penjagaan, dan itu diambil setiap rumah. Nah, nanti di rolling, setiap rumah pun mendapat bagian satu orang untuk perwakilan menjaga. Nah, nanti dijadwal perharinya bergantian, dari rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini itu. Nah, itu nanti satu satu hari satu kelompok itu berapa orang kan, macam dari situ macam-macam. Nah, di situ, nah, pentingnya sosialisasi seperti itu. Dan eh alhamdulillah setelah kejadian dan adanya sosialisasi ini, lebih aman dan kembali normal, nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan di luar dari situ, sebenarnya banyak sih, umum, kemungkinan di semua daerah, hampir semua daerah ada kayak kenakalan remaja dan lain-lain, ya kan. Di situ saya menceritakan di desa saya, seperti kenakalan remaja seperti minum minuman keras, memakai obat terlarang, dan maaf, seks bebas, pergaulan bebas seperti itu, eh, ada. Dan menurut saya pentingnya lagi sosialisasi itu ya di situ. Dan sosialisasi hukum itu ya bisa mengontrol itu. Dan menurut saya dari pemerintah setempat menghimbau ke lingkungan, dan lebih tepatnya orang tua sih, orang tua gimana dari sinkronisasinya di dalam keluarga atau di dalam lingkup keluarga rumah, itu gimana membuat mensosialisasikan ke anak atau ke saudara itu supaya positif. Dan di luar dari
lingkup keluarga, lingkup rumah, lingkungan juga penting. Dari situ pemerintah setempat untuk menghimbau, dan lingkungan-lingkungan juga mensupport gimana membuat lingkungan yang positif. Nah dari situ bisa membuat lingkungan dan desa aman, tentram, dan tidak ada penyelewengan seperti itu, kayak kenakalan remaja. Jadi pentingnya seperti itu sih, menurut saya. Sekian video tugas saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, terutama dosen pengampu saya, Ibu Nur Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.